Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Zia saya Ramadhani dengan NIM 1232497. Saya dari kelompok 5 kelas PTK 4B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Infrastruktur TI dengan judul IT Blueprint Kantor Bupati Cirebon. Presentasi ini membahas perencanaan strategis teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih digital, terintegrasi, transparan, dan melayani. Adapun agenda presentasi terdiri dari 6, yaitu latar belakang dan tujuan, hasil audit TI, proses bisnis dan arsitektur, tata kelola TI, roadmap dan investasi, serta kesimpulan sebagai langkah strategis ke depan. Masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang dan tujuan. Pemerintah daerah saat ini wajib memiliki rencana induk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBA yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Hal ini menjadi dasar penting bagi setiap pemerintah daerah untuk menyusun arah pengembangan teknologi informasi secara lebih terencana. Kantor Bupati Cirebon sebagai pusat kendali seluruh SKPD memerlukan sistem informasi yang terintegrasi. Artinya setiap unit kerja atau OPD tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung melalui sistem dan data yang sama. Dengan begitu, proses pemerintah dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan efisien. Selain itu, investasi TIK yang tidak direncanakan dengan baik dapat menimbulkan tumpang tindih sistem, pemborosan anggaran, dan tidak memberikan nilai optimal bagi organisasi. Oleh karena itu, diperlukan IT Blueprint sebagai panduan strategis yang menyatukan aspek organisasi proses, sumber daya manusia, dan infrastruktur TI. Tujuan dari IT Blueprint ini adalah menyinkronkan TIK dengan visi dan misi organisasi pemerintah daerah, memberikan panduan strategis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, menghindari duplikasi investasi dan pengembangan sistem antar SKPD, memastikan integrasi serta interoperabilitas aplikasi lintas unit kerja, menerapkan standar keamanan dan manajemen data secara konsisten, serta mendukung reformasi birokrasi menuju pemerintahan digital. Selanjutnya masuk ke bagian kedua, yaitu hasil audit TI. Pada aspek infrastruktur jaringan, kondisi saat ini menunjukkan bahwa fiber optik sudah tersedia ke sebagian OPD, namun belum ada backup link dan monitoring jaringan selama 24 jam dalam 7 hari. Hal ini membuat target uptime 99,9% belum sepenuhnya terjamin. Artinya jaringan sudah mulai tersedia, tapi masih membutuhkan penguatan agar layanan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan. Pada aspek keamanan informasi, firewall dan TTA sudah terpasang, namun masih terdapat kekurangan karena belum tersedia CSIRT, backup otomatis, dan disaster recovery plan. CSIRT dibutuhkan untuk menangani insiden keamanan siber, sedangkan backup otomatis dan disaster recovery plan sangat penting agar data tetap aman ketika terjadi gangguan, bencana, atau kegagalan sistem. Pada aspek aplikasi dan e-government, beberapa aplikasi seperti e-office, Simpek, dan SIPD sudah tersedia, namun integrasi antar OPD belum optimal dan masih banyak proses yang berjalan secara manual. Kondisi ini menunjukkan bahwa aplikasi sudah mulai digunakan, tapi belum seluruhnya saling terhubung dalam satu ekosistem layanan digital. Pada aspek data center dan DRC, ruang server dasar sudah tersedia, akan tetapi Disaster Recovery Center belum terpisah secara geografis dan belum memenuhi standar tier internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa data center masih berada pada tahap dasar dan perlu ditingkatkan agar lebih andal, aman, dan mampu mendukung keberlangsungan layanan pemerintahan. Pada aspek tata kelola dan kebijakan, Pergub SPBA sudah tersedia sebagai landasan hukum, namun SOP teknis MVA atau Multifactor Authentication dan komite formal belum tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dasar sudah ada, tetapi implementasi teknis dan struktur pengelolaan TI masih perlu diperkuat. Pada aspek SDM dan literasi digital, pelatihan sudah berjalan,
tetapi belum merata. Masih terdapat kesenjangan kompetensi antara pusat dan kecamatan. Artinya, kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan dan mengelola teknologi informasi masih perlu ditingkatkan agar transformasi digital dapat berjalan secara menyeluruh. Selanjutnya masuk ke bagian ketiga, yaitu proses bisnis dan value chain. Visi yang ingin dicapai adalah Kabupaten Cirebon yang maju, bersaing dan sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang digital, transparan dan melayani. Dalam proses bisnis utama, terdapat beberapa bidang penting. Pertama adalah pelayanan publik yang meliputi EKTP, perizinan, kesehatan, dan pendidikan. Kedua adalah manajemen organisasi yang mencakup perencanaan, anggaran, dan aset. Yang ketiga adalah pengawasan dan evaluasi yang meliputi monitoring kinerja, audit, serta pelaporan kinerja. Yang terakhir, keempat adalah pelayanan sosial yang mencakup bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selain proses bisnis utama, terdapat juga ada proses pendukung. Proses pendukung ini terdiri dari SDM dan kepegawaian, keuangan dan anggaran, infrastruktur TI, hukum dan regulasi, serta komunikasi dan protokol. Semua proses ini saling mendukung agar pelayanan pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Berikut adalah arsitektur aplikasi. Pada bagian administrasi dan internal, terdapat beberapa aplikasi seperti e-office atau tata naskah dinas, Simpek untuk kepegawaian, TTA atau tanda tangan elektronik, e-planning dan e-budgeting, serta SIPD untuk keuangan daerah. Pada bagian perizinan dan pelayanan publik, terdapat Siladen untuk perizinan terpadu, Siap untuk kependudukan, SP4N lapor untuk pengaduan, JDIH untuk dokumen hukum, serta portal layanan mandiri. Pada bagian manajemen dan eksekutif, terdapat eksekutif dashboard, Musrenba atau RKPD, data warehouse daerah, SIMRS atau Simpus untuk kesehatan, serta SIG daerah sebagai peta digital. Semua aplikasi tersebut dirancang agar terhubung melalui API Gateway dan SOA atau Service Oriented Architecture. Dengan adanya API Gateway SOA, aplikasi yang berbeda dapat saling berkomunikasi sehingga data antar sistem dapat digunakan bersama dan proses layanan menjadi lebih cepat. Selanjutnya adalah arsitektur infrastruktur dan keamanan. Pada lapisan presentasi terdapat portal web, mobile aplikasi, SP4N lapor, dan PTSP online. Lapisan ini merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan pengguna, baik masyarakat maupun aparatur pemerintah. Pada lapisan aplikasi terdapat sistem seperti e-office, SIPD, Simpek, Siladen, dan dashboard eksekutif. Lapisan ini berfungsi untuk menjalankan proses bisnis pemerintahan secara digital. Pada lapisan data terdapat database terpusat, data warehouse, dan satu data daerah. Lapisan data ini sangat penting karena menjadi sumber informasi utama dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Pada bagian infrastruktur terdapat server data center, fiber optik, firewall, VPN, DRC, dan cloud backup. Infrastruktur ini menjadi fondasi utama agar aplikasi dan data dapat berjalan dengan aman dan stabil. Dari sisi keamanan TI, terdapat firewall atau NGFW, IDS atau IPS, VPN remote ASN, TTA dari BSLE, role based access, backup harian, dan rencana pembentukan CSIRT. Selain itu, target data center berada pada tier 1 sampai tier 2, backbone internet sebesar 10 GB, serta penggunaan dual ISP untuk redundasi internet. Masuk ke bagian keempat, yaitu tata kelola IT. Framework yang diadopsi dalam IT ini adalah COVID 2019 FPBE berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 dan ISO atau IEC. COVID digunakan sebagai acuan tata kelola teknologi informasi, SPBE sebagai dasar pemerintahan digital, dan ISO atau IEC
sebagai standar keamanan informasi. Kebijakan prioritas yang perlu diterapkan meliputi Perbup, SPBA, kebijakan keamanan informasi, SOP Help Desk dan Insiden, serta standar satu data kabupaten. Kebijakan ini penting agar pengelolaan TI memiliki aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Dari sisi kepemimpinan TI, struktur dimulai dari Komite TI yang diketahui oleh Sekda, kemudian CEO yang dijabat oleh Kadiskominfo, dilanjutkan oleh Diskominfo dan unit kerja TI di masing-masing OPD. Struktur ini menunjukkan adanya pembagian peran dan tanggung jawab dalam mengelola teknologi informasi. Kompetensi inti tim TI meliputi akuisisi dan implementasi, training pengguna, operasi dan sistem support, sistem informasi manajemen, keamanan informasi, manajemen proyek, serta quality assurance. Semua kompetensi ini dibutuhkan agar pengembangan dan pengelolaan TI dapat berjalan profesional. Selanjutnya masuk ke bagian kelima, yaitu roadmap implementasi 5 tahun dari 2024 sampai 2028. Pada tahun 2024, fokusnya adalah fondasi digital. Program yang dilakukan antara lain dashboard monitoring bupati, audit keamanan siber, perbaikan jaringan fiber optik, absensi berbasis lokasi, Simpek menuju pusat data, serta e-office dan integrasi TTA. Pada tahun 2025, fokusnya adalah integrasi layanan. Programnya meliputi portal pengadaan mandiri, LPSE terintegrasi, sistem pajak dan retribusi, digitalisasi arsip, aplikasi aset digital, dan e-kinerja ASN. Pada tahun 2026, fokusnya adalah layanan publik digital. Programnya meliputi SIAK, terhubung layanan publik, aplikasi harga pokok, e-health RSUD dan puskesmas, integrasi perizinan si cantik, dan portal layanan mandiri. Pada tahun 2027, fokusnya adalah Command Center. Program yang direncanakan adalah Command Center Real Time dan pemantauan wilayah terintegrasi. Pada tahun 2028, fokusnya adalah AI dan Big Data. Program yang direncanakan adalah Big Data Analysis dan AI untuk kebijakan daerah. Dengan adanya Big Data dan AI, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya adalah estimasi investasi atau TCO selama 5 tahun. CAPEX tahun pertama sebesar 1,25 miliar untuk infrastruktur dan aplikasi awal. Rinciannya meliputi server dan storage sebesar 350 juta, penguatan data center sebesar 250 juta, jaringan dan fiber optik sebesar 150 juta, keamanan siber atau firewall sebesar 200 juta, serta pengembangan aplikasi sebesar 300 juta. OPEX per tahun sebesar 305 juta yang digunakan untuk bandwidth, lisensi, dan pemeliharaan. Total TCO selama 5 tahun adalah 3,12 miliar sebagai total investasi dari tahun 2024 sampai 2028. Manfaat dari investasi ini antara lain diposisikan surat yang sebelumnya membutuhkan waktu 3-5 hari dapat menjadi hitungan menit. Integrasi data OPD dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat dan real time. Selain itu, efisiensi biaya operasional kantor dapat mencapai sekitar 40%, serta layanan publik dapat tersedia selama 24 jam tanpa masyarakat harus datang langsung ke kantor. Bagian terakhir adalah kesimpulan dan langkah ke depan. Kesimpulan pertama, fondasi digital sudah ada. Aplikasi seperti Office, Simpek, dan sistem layanan publik sudah mulai berjalan tetapi masih perlu dioptimasi. Kesimpulan kedua yaitu tantangan utama masih terdapat pada integrasi antar sistem yang lemah, SDM TI yang terbatas, serta literasi digital yang belum merata hingga kecamatan. Yang ketiga yaitu arah strategi sudah jelas. IT Blueprint ini menjadi peta jalan 5 tahun yang terstruktur dimulai dari fondasi digital, integrasi layanan publik digital, command center, hingga big data dan AI. Yang keempat yaitu investasi sudah direncanakan, total TCO 5 tahun sebesar 3,12 miliar dengan manfaat berupa efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.
Kesimpulan yang kelima yaitu kunci keberhasilan terletak pada komitmen bersama seluruh pimpinan dan aparatur untuk mengadopsi budaya digital serta menjalankan tata kelola TI yang baik. Sebagai penutup, IT Blueprint Kantor Bupati Cirebon ini diharapkan dapat menjadi panduan strategis dalam membangun pemerintahan daerah yang digital, transparan, terintegrasi, dan melayani. Dengan perencanaan infrastruktur TI yang baik, proses pemerintah dapat menjadi lebih efektif, pelayanan publik semakin mudah diakses, dan mengambil keputusan dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.